Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok, memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan, tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tarekat dibubarkannya, masjid dirubahnya jadi museum, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Makanya orang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau ada orang menceritakan aib dia bungkus kado, dibungkusnya kado, kain, hadiah, diantarkannya ke rumah orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada hadiah untuk kau. Baik sekali ente. Kenapa ente kasih hadiah? Karena engkau selalu mengirim amalmu untukku, maka sekarang ku balas. Mana pernah aku ngirim amal? Salatmu untukku, puasamu untukku, kurbanmu untukku, hafalan Quranmu untukku, karena kau selalu menceritakan aib aku. Makanya nanti kalau ada orang bicarakan aib ibu pergi ke Simpang Limun, belikan cuci tangan agak 2 biji, bungkus pakai kertas kado. Ini hadiah untuk ente. Kok tiba-tiba ente baik? Karena kau baik tiap hari mengirim amalmu untukku. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Dari mana diambilnya riwayat? Dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa nama kitabnya? Tanbihul Mu'tarrin. Mengingatkan orang-orang yang tertipu. Kenapa? Karena dia sangka dia masuk surga karena zakatnya, masuk surga karena bangun masjid, masuk surga karena infak sedekah. Belum tentu. Masuk surga adalah karena rahmat Allah. Rahmat Allah terhalang gara-gara kau menceritakan aib orang lain. Musuhmu tak usah kau pikirkan. Musuhmu jangan habis sumpah serapah, karena lidahmu terlalu mulia yang dipakai bertasbih. Hatimu terlalu mulia karena kau isi dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Pikiranmu terlalu mulia untuk kau letakkan musuh dalam pikiran. Inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu biar Allah yang mengurus. Inna a'tainakal kautsar. Ingat nikmat Allah. Fasalli, banyak-banyak salat. Wanhar, berkurban, berwakaf, berinfak, bersedekahlah. Inna syani'aka huwal abtar. Musuhmu Allah yang akan mengurus. Urus hidupmu, urus hatimu, urus amalmu, urus perbuatanmu. Musuh-musuhmu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti hari Kamis itu 29. Kalau hari Kamis nampak anak bulan, berarti kita hari raya hari Jumat. Kalau hari Kamis tak nampak anak bulan, berarti hari Jumat kita puasa 30 hari. Hari rayanya hari Sabtu. Mudah, simple. Katanya umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Jadi golongan mana yang benar tuh Pak Ustad? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah jadi 72. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah jadi 73. Mana yang paling banyak? 73, 71, 72, 73 bukan angka nominal, tapi menunjukkan banyak. Yahudi banyak, Nasrani lebih banyak, umat Islam lebih banyak. Siapa yang paling selamat ya Rasulullah? Al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut jalanku dan ikut jalan sahabat-sahabatku. Kita inilah yang selamat, karena kita yang hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang ikut majelis ilmu, membaca kitab-kitab sunnah, maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan, FPI, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan ahlul bid'ah, dhalalah adalah Khawarij, Mu'tazilah,
Qadariyah, Syiah, Jabariyah, Khalqil Quran. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan orang yang kunut subuh, bukan orang yang zikir jahar, bukan orang yang maulid Nabi, bukan orang yang maulidan, solawatan, yasinan. Jadi jangan asal main tuduh-tuduh saja. Saya tak akan pernah capek menjelaskan itu. Sampai orang yang bertanya ini capek, baru saya capek menjawab. Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Sekali lagi Allah ingin bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah melenyapkan makhluk-makhluk yang sombong, yang merasa diri gagah perkasa, manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dia hanyalah makhluk, paru-parunya ciptaan Allah, udaranya titipan Allah, hembusan nafasnya dan tarikannya semua atas kuasa Allah. Mestinya dia berkata, la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari, minta doanya, doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia? Dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni. Kenapa doanya makbul? Dia merawat ibunya. Kalau ibumu kau rawat, doamu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat malam ini adalah buah bakti kepada seorang ibu. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Thumma man. Siapa lagi? Abuka. Kami, Ustadz Jenderal bintang 5, alim ulama, kami hanya dapat 1, sedangkan kalian ibu dapat 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu bisa melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau bapak mau dapat 3, coba yang 3 ini. Boleh jadi orang yang di awal hidupnya banyak buat amal kebaikan, tertutup dengan su'ul khatimah karena dia takabur, angkuh, sombong. Tapi berapa banyak orang yang awal hidupnya bergelimang dosa, kemudian datang takutnya kepada Allah, di akhir-akhir usianya dia mendapatkan husnul khatimah. Al-umuru bi khawatimiha. Segala perjalanan hidup ini dinilai dari akhirnya. Yang sudah beramal soleh, yang sudah istiqamah, jangan angkuh, jangan sombong. Yang masih dalam gelimang dosa, merasa dirinya bersalah, lebih baik menjadi pelaku dosa yang merasa diri bersalah daripada pelaku amal soleh merasa diri paling baik dan orang lain semuanya penghuni neraka. Masalah orang yang sudah taubat adalah dia melihat dirinya di surga, yang lain masuk neraka. Padahal kita tidak tahu, kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? La yantahiyanna. Mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kantor. La yantahiyanna. Berhenti. Jangan lagi sholat di kamar, jangan lagi sholat di rumah. Datang ke masjid. Kalau mereka tidak sholat, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Zaman dulu ada orang mulhid, tak percaya dengan Tuhan. Lalu dijumpakan dengan Imam Abu Hanifah, namanya Imam Hanafi. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Imam Hanafi dijumpakan dengan orang yang tak percaya sama Tuhan.
Kau tak percaya sama Tuhan? Tidak. Andai engkau berada di tengah laut, sampai di tengah laut itu kapal kau pecah, dan engkau terombang-ambing hanya berada di atas satu papan. Kapalnya terbuat dari papan, dipukul ombak, dihempas gelombang, hancur kapal ini. Hanya tinggal segeping kayu saja. Di tengah laut yang tak bertepi, kakimu tak menginjak tanah, tanganmu tak berpegang kepada dahan kayu. Dilihat sekeliling tak ada bertepian di tengah laut. Anginnya kencang, ombaknya tajam. Lalu kemudian kau hanya berpegang pada sekeping kayu. Apakah dalam lubuk hatimu yang paling dalam ada merasa bahwa Dia yang maha gagah, perkasa, maha kuat? Coba tanya dalam hati kecilmu. Kata dia, ya, dalam hatiku ada merasakan bahwa Dia yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha kuat, yang akan menyelamatkan aku. Kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itulah Allah. Kau tak tahu namanya, maka datang Nabi Muhammad SAW memberitahukan namanya. Siapa Dia? Allah. Adakah selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Apakah Dia mengurus, mengatur aku di tengah laut? Al-Qayyum, Dia yang mengatur kehidupan aku. Apakah Dia kaya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi punya Dia. Adakah yang bisa memberikan pertolongan tanpa izin Dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahukah Dia dalam hatiku aku cemas, aku galau, aku takut, aku ngeri? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kekuasaan Dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah Dia untuk mengetahui mana laut yang kering, mana bumi yang basah, mana ranting yang patah, mana daun yang jatuh? Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Rasa-rasanya saya macam pernah mendengar ayat itu Pak Ustaz. Itulah ayat kursi. Itulah yang dibaca oleh angkatan laut. Maka dia yakin bahwa dia akan selamat. Andai pun dia mati, dia akan mati sebagai mati syahid. Hari ini kau hina karena miskin. Hari ini orang dihinakan karena tidak punya jabatan. Hari ini orang dihinakan karena kesulitan ekonomi. Bukan itu kehinaan. Kehinaan adalah ketika dititipkan Allah harta, dititipkan Allah kuasa, dititipkan Allah usia, dititipkan Allah rupa, tapi tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah maha besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah ini, yang surkum, dia akan menolong. Bisa-bisa aqdamakum. Ulama-ulama di penjara, disediakan anjing herder yang lapar di situ. Lalu ulama-ulama itu dicambuk, berdarah-darah, darah bau amis. Anjing herder lapar mencium bau darah, dimasukkan ulama ke dalam penjara. Anjing herder mau makanan enak, ini deh, ini daging ulama enak nih, tak ada barang haram di dalam, makan. Datang anjing herder itu menjilat darah ulama sampai bersih, sebersih-bersihnya, dan penjaga itu menengok dengan mata. Saya dulu pemabuk, pezina, benci dengan ulama, saya tak percaya Tuhan. Mata saya melihat anjing yang lapar itu menjilat luka ulama itu dan bersimpuh di hadapan ulama. Itulah yang membuat saya tobat. Allah mau menunjukkan anjing pun masih bisa membedakan mana ulama, mana perampok, mana penjahat. Tapi hari ini ada manusia yang katanya sudah lulus fit and proper test, tak bisa membedakan mana ulama, mana perampok. Tak tahu dia mana yang mesti ditangkap, mana yang mesti dilepaskan. Apakah dia mengatur hidup kita, mengatur rezeki kita? Al-Qayyum, dia mengatur. Tidak ada bumi yang basah, tak ada bumi yang kering, tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang jatuh, kecuali atas kehendak dan kuasa Dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak khawatir tentang anak muda yang pacaran dan yang tak mau pacaran.
Karena dunia ini dari dulu memang itulah tempatnya. Ada anak muda yang pacaran, ada yang tak mau pacaran. Yang kukhawatirkan, anak muda yang tak mau pacaran itu diam, sehingga yang pacaran itu merasa benar. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam terhadap kebenaran, dia adalah setan bisu. Sudahlah setan bisu. Kita sudah kaji ayah Nabi Muhammad SAW, namanya Abdullah. Abdullah itu ninggalnya waktu dagang. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu yang megang kunci Ka'bah. Orang kaya. Musim haji dia ngurus semua jamaah haji. Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay itu orang kaya. Rumah yang paling besar di Makkah, tempat kumpulnya para ketua kepala suku kabilah, namanya Darun Nadwah, dibangun oleh Qusay, kakek Nabi yang kelima. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan orang kaya-kaya. Katanya Ustaz Somad keturunan orang kaya. Saya ini 7 generasi kaya. Kok Ustaz miskin? Saya yang ke-8. Tapi ada satu hadis yang menyenangkan hati saya. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Insya Allah kalau kita cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah, cinta karena masjid, kita pun nanti juga akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Jangan sangka anak pesantren itu anak yang paling bodoh. Ini kadang orang, Pak, kalau anaknya cerdas masuk SMP plus, anaknya cerdas masuk SMP negeri, anaknya cerdas masuk SMP, entah SMP apa lagi. Tapi begitu ada anak yang kurang, yang ini masuk pesantren aja. Disangkanya pesantren itu mata pelajarannya sedikit. Nahu, sharah, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud qawafi, akhlak tasawuf, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran. Anak pesantren adalah anak-anak yang cerdas karena mata pelajaran mereka. Belum lagi mata pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Oh, anak saya bahasa Inggrisnya hebat. Sehebat-hebatnya bahasa Inggris, perubahan katanya bisa dihitung satu tangan. Go, goes, gone, going. Tapi bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabtum, zahabti, zahabtum, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Itu baru fi'il madhi, belum fi'il mudhari'nya lagi. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tahabuna, yadhabu, yadhabani, tadhabu, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Belum lagi perubahan tasrifnya. Zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, midhabun. Oh, jadi anak-anak bahasa Arab. Jangan ini sekarang orang baru punya duit sedikit aja sombong minta ampun. Ini Pak Ustadz, sepatu saya ini harganya 20 juta Pak Ustadz. Yang nanya siapa? Siapa yang nanya? Outfit saya nih Pak Ustadz, sekali tegak berdiri 100 juta nih Pak Ustadz. La ilaha illallah. Peci saya ini dibeli orang di Jambi 12 juta. Baju jaket saya dibeli orang di Jambi 270 juta. Dilelang untuk pondok pesantren. Motor dilelang 100 juta. Kalau cerita bangga-bangga outfit, dah berapa tuh? 100 tambah jaket 270, 370 tambah peci 12 juta, 382 juta. Punya orang kan saya. Ini subuh ini dikasih sorban, kasih jubah,
kombinasi antara jubah Arab Saudi dengan Lampung, tapis Lampung. Masya Allah, kreasi yang luar biasa. Takut pula saya dicuri orang ini. Saya pakai terus, tapi saya pakai pas di masjid aja, pas di airport enggak. Saya takut nanti semua minta foto, pula pilot-pilot terus semua selfie ya Ustaz. Jangan angkuh, jangan sombong. Kesan saya sama orang-orang hebat ini, saya perhatikan mereka tak sombong. Ketika dia sombong, itu tanda dia akan jatuh ke bawah. Saya pun kalau lama-lama duduk di atas kursi ini jadi sombong nanti. Itu makanya saya tak mau lama di sini, 60 menit turun. Dimulai jam 5.15, jam 6.15 kau mesti turun, sadar diri Abdul Somad. Karena kalau kau sudah terlalu lama di sini, pakai baju kebesaran, ini baju kebesaran nih, XL ini. Pakai baju kebesaran, dikasih mikrofon, suara menggelegar, duduk di atas, semua orang di bawah, lama-lama merasa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu, setiap 60 menit kau turun ke bawah, balik ke asal, bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tu'izzu man tasha, Allah menaikkan siapa yang dia kehendaki. Wa tudhillu man tasha, Allah menurunkan siapa yang dia kehendaki. Ada yang rendah hati turun ke bawah dinaikkan Allah, ada yang naik ke atas hampir ke awan akan diturunkan Allah. Percaya tak percaya, mereka yang di atas nih pasti akan turun untuk sarapan pagi. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Masjid mengajarkan kita tentang tawadhu, rendah hati. Siapapun orangnya, kalau sudah sampai masuk ke masjid ini, dia mesti menempelkan keningnya ke lantai, ke tempat bawah tapak kaki. Adakah yang lebih rendah dari tapak kaki? Lantai ini lebih bawah tapak kaki. Mana ada orang melangkah di atas tapak kaki? Lantai ini ditempelkan kening ke lantai. Mentang-mentang Haji Dasril yang bangun masjid, tiba-tiba pas sujud, Haji Dasril enggak sujud ke lantai. Kalian aja, aku yang punya masjid sujudnya ke tiang. Nggak bisa. Semuanya menempelkan kening ke lantai. Dan ketika kening menempel ke lantai, saat itu kau rendahkan dirimu dan kau katakan Subhana Rabbiyal. Kalau kau menyelamatkan dirimu dari angkuh dan sombong, Allah akan menyelamatkanmu. Ada orang yang lapar, selamat. Ada orang yang haus, selamat. Ada suami-suami yang datang urusan dari Jakarta mau bisnis ke Lampung, selamat atau tidak? Selamat. Tinggal di mana sekarang? Di hotel. Hotel apa? Hotel Syariah Nusantara. Tenang istrinya kan? Karena dia tahu hotel syariah tertulis di belakang pintu, yang tidak bawa surat nikah tidak dibenarkan masuk. Gimana sekarang? Hotel syariah. Habis itu dia pergi ke konvensional. Orang perlu makan, kasih makan. Orang perlu minum, kasih minum. Orang mau ketenangan hati karena suaminya takut dilarikan pelakor, kasih hotel syariah. Selamat dunia, selamat akhirat. Rendahkan diri di hadapan Allah, disitulah akan turun rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fid dunya hasanah, otomatis itu Pak, otomatis tuh Bu. Kalau sudah fid dunya hasanah, insya Allah fil akhirati hasanah. Fid dunya morat marit, fil akhirah neraka jahannam. Kesian. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Paling tidak kita ini mau dapat akhirat, pendapat jadilah. Tapi kalau bisa dunia ini pun dapat juga. Insya Allah yang hadir di majelis ini dunianya dapat, akhiratnya dapat.
Orang berkulit hitam, legam, miskin, susah, melarat, memeluk Nabi SAW. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini aku miskin, susah, melarat, berkulit hitam. Belum tentu aku jumpa dengan engkau nanti di surga ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama, maka akan bersama dengan mereka di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Nah, inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula digini kan. Tak bisa. Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Nah, ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan nganggur ya. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia, kalau si anak di sudut sana ya. Mumayyiz bisa. Yang amrod ini amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus, bulu janggutnya masih halus. Nah, ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak. Karena itu nanti na'udzubillah. Kita letakkan dia di samping kita. Dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak itu sebelah. Bapak itu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak. Bapak itu silap isi palanya. Masalah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sedikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi Pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurus nih asal nengok anak kecil. Balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal. Ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang sudah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah. Na'udzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra, masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir.
Selama Abdul Somad mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, ikuti dia. Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Nabi Muhammad, jangan ikuti dia. Karena kita semua statusnya sama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia suci dalam Islam. Tugas mengajak bukan tugas ustaz, kiai, buya, habib, alim ulama. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat paling baik bukan karena haji dan umrahmu. Kamu menjadi umat yang paling baik bukan karena membangun masjid. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf. Ketika kau ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Kau larang orang berbuat mungkar. Yang punya jabatan, yang punya harta, yang punya kekuasaan, pakailah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dengan seragammu, dengan jabatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan pegawaimu bisa kau ajak orang, kau orang beruntung. Manusia yang paling rugi pernah hidup, pernah berharta, pernah berkuasa, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Sama dengan Fir'aun, sama dengan Qarun, sama dengan Namrus, hanya akan menjadi sampah dunia, menjadi santapan api neraka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa kata Sayyidina Ali sebelum meninggal? Di antara semua yang meninggal ini yang paling panjang pesannya Sayyidina Ali. Tapi di antara semua pesan yang paling penting, di antara terpenting, apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. La takhafanna fillah laumata laim. Kalau benar salatmu, kau tak memikirkan cakap orang. Kalau kau masih memikirkan komen manusia, berarti hubunganmu dengan Allah belum kuat. Maka semua kita balikkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita tak penting lagi cakap orang. Like, dislike, suka, tak suka, begini, begini, kita tak pentingkan.